Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kesehatan yang masih dikaruniakan oleh Allah kepada kita sampai dengan pagi hari ini menjadi kesehatan yang barokah, yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan bapak sekalian, insya Allah sambil nunggu kehadiran guru kita Agim yang akan membahas berkaitan dengan 7 ciri orang ahli surga Firdaus, izinkan saya untuk mengisi waktu terlebih dahulu, dan saya ingin mengingatkan sekaligus menyampaikan berkaitan dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Sabaraha dinten deui ibu Ramadan? 4 hari, kalau mulainya tanggal 11 ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mungkin akan ada perbedaan ya. Biasanya nanti pemerintah mengumumkan setelah sidang isbat. Bisa jadi ada yang tanggal 12. Kalau ada perbedaan, kita tinggal mengikuti salah satu saja. Ya, mau tanggal 11 boleh, karena ada tuntunan orang yang punya ilmu menyampaikan. Mau tanggal 12 boleh, dan itu juga dipandu oleh orang yang punya ilmu. Yang tidak boleh itu Bapak Ibu menentukan sendiri tanpa ilmu. Abdi mah tanggal 11 moal, tanggal 12 mikir heula. Iraha tu puasana engkelah saminggu memeh lebaran. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau merasa tidak memiliki ilmu, sederhanakan, ikuti orang yang punya ilmu. Karena ilmu itu cahaya. Jadi orang yang menyampaikan pakai ilmu berarti dia membawa cahaya. Kalau kita tidak punya ilmu, gelap. Maka kalau gelap, gak usah bingung, cari aja orang yang bawa cahaya, maka kita bakal sampai ke tujuan kita. Maka sikapi saja nanti kalau ada perbedaan dengan baik, kita tinggal ikut mana yang menurut kita yakini. Gitu ya, setuju? 4 hari kalau dihitung oleh kita bukan waktu yang lama Bapak Ibu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Enggak lama. Bahkan banyak di antara kita yang bukan lagi ngomong Ramadan, tapi sudah ngomong Idul Fitri. Ya, Ramadannya aja belum Bapak Ibu, udah sibuk ngomong Idul Fitri. Rek balik moal, rek mudik moal, Idul Fitri gitu. Saking apa? Saking cepatnya cara kita mikir. Padahal pertanyaan yang sangat sederhana, siapa di antara kita yang yakin 4 hari ke depan masih hidup? Siapa di antara kita semua yang sudah dapat jaminan bahwa 4 hari ke depan masih ada di dunia ini? Ada yang sudah dapat jaminan? Gak ada. Siapa yang tahu umur kita sampai ke Ramadan yang akan datang? Allah. Siapa yang menentukan usia kita? Allah. Siapa yang menentukan umur kita? Allah. Maka Bapak Ibu, selain kita sibuk mikirin lebaran dan lain sebagainya, alangkah baiknya kalau kita banyak doanya.
Doa apa Ustadz? Ya doa minta ke Allah agar umur kita disampaikan kepada bulan Ramadan, sekalipun menurut kita piraning oge 4 poe deui. Makanya doa yang biasa dibaca itu apa Pak? Allahumma barik lana fi marojaktana. Anu kade. Barusan ngisi ngaji di Soekarno Hatta, saya bilang doanya itu adalah Allahumma barik lana. Eta bari tarik panghareupna bima rojaktana wakina azabannar. Kang eta doa naon? Tuang. Terus abdi bieu nyarios doa naon? Doa umur sampai Ramadan. Nah centeng nyambung cenah Ustaz dalam teu tuang mah moal sampai umur. Aya we jawabanana. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa baligna Ramadan. Ayo Bu baca tiap saat. Kalau Bapak Ibu ingin bertemu, ingin sampai umurnya, rindu pingin dapat jamuan Allah Ramadan, maka salah satu yang harus sering dibacakan, diucapkan adalah mohon kepada Allah, karena Dia pemilik umur. Dan saya yakin doa ini mungkin bahkan sebagian besarnya hafal. Cuma masalah doa terkadang gitu Pak, dari kecil diapalkeun dengan praktekna jarang. Apa doa makan terkadang bismillah ge kaliwat. Apa doa setelah makan terkadang alhamdulillahnya aja terlewat, kecuali lamun terab. Alhamdulillah. Lamun can terab can alhamdulillah. Doa bercermin ada, dihafalkan, tapi bas bercermin bukan ngadoa malah asa geus kolotnya. Ya Allah ya kok koloteun, astagfirullahaladzim. Jarang baca doanya. Masuk toilet ada doanya, dihafalin. Keluar toilet ada doanya, dihafalin. Tapi terkadang masuk toilet, keluar toilet jarang kita membaca doanya. Ya kayak anak-anak kita, bukan dari dulu diajalin mahfudot, penggalan hadis dari PAUD Pak TK. Diajarin apa? La takul ko iman. Wah diapalin. La yashrobanna ahadukum ko iman. Jangan makan sambil berdiri. Jangan diantara kalian minum sambil berdiri. Arapa budak TK teh. Tapi kumaha ku kolotna diajarkeun mun makan lain kur berdiri lulumpatan. Ayo ade main dulu porosoton, porosot. Dulu. Ayo lari lagi, suruh lari lagi. Jadi lain ukur berdiri pasti tah lulumpatan heula. Padahal cek anakna la takul qaimah. Nah, maka saya ngingetin aja ini mah ya. Sekali lagi sambil nunggu waktu, ingetin, jangan lupa doa kepada Allah. Doa. Jadi ketika ibu ingat, aduh, Ramadan teh 4 hari lagi. Ya Allah, sampaikan umur saya, umur keluarga saya, orang tua saya pada bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Benar 4 hari itu waktu yang singkat, tapi saya tidak pernah tahu apakah saya masih hidup atau tidak. Doa. Kemarin di DT Pak, 2 pekan kemarin atas pekannya ada bapak-bapak naik sepeda, goes, lewat ke kantor, tiba-tiba terjatuh, pingsan. Ditolong oleh santri, bawa ke paik ambulan, bawa ke rumah sakit. Ternyata udah wafat nyampe rumah sakit itu. Apakah beliau tahu hari itu hari terakhir hidup? Enggak. Apakah beliau tahu kalau meninggalnya pas goes? Enggak. Apakah tahu meninggalnya bakal digeger kalong? Enggak. Karena kalau beliau tahu, saya jamin mau sepedahan Pak. Karena beliau bersepeda juga niatnya pingin sehat. Dan sehat itu biar panjang umur, tapi takdir Allah ternyata wafatnya di saat goes. Nah kita juga sama, 4 hari Ramadan belum tentu kita masih ada di dunia ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah berdoa, walaupun tidak sampai, insya Allah sudah dapat pahalanya Pak.
Ibu banyak doa, ternyata oleh Allah takdirnya umur ibu itu adalah sampai malam di mana besoknya mau Ramadan. Gak sampai itu ke Ramadannya, tapi ibu udah banyak berdoa, ibu banyak meminta, maka bisa jadi pahalanya udah ngalir kepada kita. Seperti orang yang mau berangkat haji, sudah manasik, sudah bayar, sudah belajar, tapi takdir Allah menjelang keberangkatan wafat, saya yakin dia sudah dapat pahala haji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya doa aja terus, doa. Yang kedua, kita tahu Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya penuh dengan banyak kebaikan. Penuh banyak dengan apa? Ampunan. Rahmat Allah. Sampai pahala sunnah diberi pahala wajib. Orang mengerjakan amalan sunnah diberi pahala wajib. Yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Orang yang berdoa dikabulkan. Orang yang minta ampun diampuni. Orang yang meminta diberi oleh Allah. Kehebatan bulan Ramadan. Bahkan hanya ada di bulan Ramadan satu malam yang Allah berikan kebaikannya lebih baik daripada 1000 bulan. Disebut Lailatul Qadar. Jangan malam Lailatul Qadar. Kalau mau malam, malam Qadar. Kalau mau Lailatul Qadar. Urang sok dihijikeun Pak, malam Lailatul, ari malam teh lail, ai lail teh malam. Mun Bapak ngomong malam Lailatul Qadar berarti malam-malam. Lamun malam-malam berarti leuwih ti sapeting eta teh Pak. Tapi kan Ustaz eta mah bahasa Indonesia. Yalah terserah Bapak rek kumaha. Tapi bagusnya malam Qadar atau Lailatul Qadar. Karena lail itu bahasa Arab artinya malam. Ada ibu malam di sini? Mau ibu lail, ibu lailah ya. Malam. Maka Bapak Ibu rindu, pingin ketemu, pingin berjumpa dengan Ramadan itu. Karena Bapak Ibu tahu apa yang Allah berikan, kebaikan-kebaikan di Ramadan. Maka Bapak Ibu setelah berdoa, poin selanjutnya kalau Bapak Ibu tahu Ramadan itu banyak di dalamnya kebaikan, maka harusnya apa? Mempersiapkan segala hal yang bisa kita upayakan di bulan Ramadan. Artinya apa? Menyiapkan semua aspek yang bisa mendatangkan dan menyampaikan kita kepada apa? Mendapatkan berkah, kasih sayang, ampunan. Jadi butuh persiapan. Jangan sampai ditanya, kamu Ramadan tahun ini mau apa aja? Ngalir we siga cai. Kumangke we. Terus apa yang akan dilakukan? Ya biasa we, puasa. Taraweh. Jeung taraweh teh insyaallah engke marek pindah masjidna. Ka mana? Ka belah ditu naha meh leuwih gancang. Gitu ya Ramadan teh Pak. Neangan taraweh nu panggancangna mun puasa ya asa tidak makan, tidak minum. Terus gimana tadarus Quran? Ya biasa we ikutlah ka ibu-ibu komplek dalam untuk milu kan sok diomongkeun. Jadi milu we. Gitu, ikut ngaji juga karena takut diomongin. Terus target hotamnya gimana? Ya tahun kemarin kan 2, yang insya Allah lah ya 2 saparapat. Nah meninanggung saparapat, kalau bikin target itu harus terukur. Ya jangan muluk-muluk lah daripada enak target 5 tapi tidak tercapai. Aneh kalau urusan akhirat targetnya meni diirit-irit. Nah urusan dunia tertanggung-tanggung. Dan boleh jadi banyak di antara kita yang mikir Ramadan teh gitu, asal aja lah. Padahal di sisi lain Rasulullah dan para sahabat begitu mempersiapkan Ramadan itu dengan segala upaya dan daya. Padahal Rasul dan para sahabat mah sebagian udah dijamin ahli surga. Padahal Rasul dan para sahabat sudah dikatakan dimaksum, tidak memiliki dosa dan kesalahan. Kita yang kalau ditanya banyak dosa banyak, butuh ampunan pasti, banyak keinginan pisan. Tapi begitu mau masuk bulan di mana Allah menjanjikan sebanyak-banyaknya kebaikan, seringkali kita persiapannya kurang. Maka karena persiapannya kurang, begitu masuk Ramadan tuh terkadang punten Pak, semangatnya hanya di awal saja. Coba lihat, masjid penuh 10 hari.
Setelah itu kosong deui. Awal Ramadan pengurus masjid bilang masjid kudu digedean. Nah temuat tinggal di jamaah nepi keluar. 10 hari dari situ gagal pembesaran masjid gara-gara masjidna ngagedean deui bang. Tejanten seneng ngabangunna ibu-ibu nah jamaahna kurang deui. Ditaros kamarana ya jamaah ngosongan. Pak tos marudik. Ditinggal ka Garut Cianjur, ternyata di Garut Cianjur Tasik sarua masjid karosong. Eta jamaah nu mudi ka mana teu nepi-nepi. Ternyata nyararangkeun Bu, aya nu di dapur sibuk nyeun kue. Karena tradisi terus Pak. Ada yang sibuk di mall ngejar diskon. Coba kalau Nabi di awal semangat, semakin akhir semakin kuat, bahkan nyaris 10 hari terakhir tidak meninggalkan masjid. Kenapa? Persiapannya matang Pak. Kita awal semangat, di tengah mulai lemah, di akhir ngajongkeng, nyerah. Nah apa teh ka masjid deui capek Bu, keun kamari geus full saminggu gitu. Persis seperti orang kita yang sebagian besar berangkat ke Mekah. Semangat di Mekah teh, 1 kilo 2 kilo, lempang di hotel ke masjid kuateun. Di masjid di subuh balik lohor balik isya kuateun, balik ke Indonesia karek datang geus kaberangan deui. Ditaros teh naha iraha euih di Mekah tos samingon, naha namanya ninggal mamayu. Mamayu naon? Sare. Dari ditu ngarasa geus full ibadahna kan gitu Pak. Nah maka kita sangat berharap, saya ibu bapak, gimana caranya selama Ramadan itu semangatnya terus kuat, sehingga tidak ada detik, menit, hari yang terlewat begitu saja kecuali kita bersegera menyeru ampunan Allah, ngejar rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah. Nah maka ada beberapa persiapan Bu sebelum Ramadan datang. Apa saja Ustadz persiapannya? Satu yang saya pahami, persiapkan ruhiyahnya. Ruhani Pak. Karena motivasi itu ada dalam hati kita. Semangat itu ada dalam jiwa kita. Kalau bicara ibadah pun yang bisa membuat ikhlas, khusyuk, ridho selama Ramadan melakukan berbagai macam ibadah ada dalam hati kita. Maka yang pertama, pastikan ruh kita benar-benar sudah siap menghadapi bulan suci Ramadan. Enak Bu, kalau ruh kita hadir ya, ruh kita nyaman, ibadah seberat apapun, sebanyak apapun enak. Sebagai contoh punten, ibu nyuci, saloba-lobana cucian, lamun hati ibu, ruh ibu senang bahagia, bari seuri we nyuci teh. Cek ibu teh alhamdulillah ya Allah ya ladang pahala meni numpuk kieu. Mudah-mudahan setiap satu cucian mengalirkan banyak kebaikan. Gitu. Datang teh teman ibu, lagi apa Bu? Lagi nyuci. Ya Allah meni banyak gitu. Iya, pahala dari Allah. Enakeun we ngomongna. Kenapa? Dah hatinya nerima. Coba kalau hatinya jengkel, baru lihat aja udah marah-marah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya barudak jeung suami teu baru kepikiran pisan. Teu nyaho indung teh capek jabarek ngaji ka Trans Studio ya. Ieu cucian can beres, astagfirullahaladzim ya Allah. Istighfar we, dan istighfarnya bukan untuk dirinya, ngaistighfaran suami jeung budak-budakna. Ya, tuh Bu. Coba kalau hatinya enak, maka saya berani bilang ke Bapak, Pak nu berat taraweh di Ramadan kayak engke punten lain masalah fisikna Pak. Da rakaat Pak paling loba 23, paling sedikit 11. Tapi kan yang paling berat taraweh mamun papanggih jeung imam nu teu sesuai nafsu urang. Nafsu pingin gancang, imamna lila, sok selama sholat ingat ke Allah keheul ka imam. Jujur ibu-ibu. Saya mah yakin Bapak lamun ketemu jeung imam nu lama, aduh itu selama sholat teh bukan ke Allah kalah kieu we. Gelo ya imam. Gusti nu Maha Agung, astagfirullahalazim.
kamari mah jam 8 kurang 10 geus 4 rakaat. Ieu can 22 acan. Terus selama salatnya gitu. Makanya saya aja yang takdir Allah ya ngimamin, aslinya Bu, yang berat bagi saya ketika jadi imam tarawih itu bukan ibadah lahiriah Pak. Dah lahiriah makan udah biasa, tarawih tiap tahun ge aya tuh Bu. Ibu ruku gampang, tinggal ruku, sujud tinggal sujud. Tapi nu berat kan ruku sebenar-benarnya ruku kepada Allah, sujud sebenar-benarnya menyerahkan dan pasrah kepada Allah, itu yang berat Bu. Dan nafsu orang beribadah kan rata-rata gitu Pak, tarawih yang gancang. Dah tradisi. Tapi coba kalau ruh kita siap ketemu dengan imam yang agak lama, gak apa-apa, ini kan ibadah kepada Allah. Ketemu dengan yang cepat, alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Gitu. Sama aja, kan gak ada bedanya. Seperti seorang ulama yang ketika sedang mengajar, saya lupa lagi apakah Imam Malik sedang ngajar santri-santrinya. Tiba-tiba sedang ngajar, datang muridnya. Syekh, boleh saya mengganggu sebentar? Boleh, kenapa? Syekh, perahu dagang kita hilang, Syekh. Imam Malik diam sebentar, kemudian tiba-tiba apa? Ya sudah, gak apa-apa, silakan aja. Lanjut lagi ngajar Pak. Udah lagi ngajar lagi, cuma ngajar. Tiba-tiba datang lagi. Syekh, boleh saya ganggu sebentar? Boleh, ada apa lagi? Syekh, alhamdulillah perahu dagang kita sudah ditemukan, Syekh. Diam sebentar, bilang, ya udah, alhamdulillah nggak apa-apa. Lanjut lagi ngajar. Selesai ngajar ditanya oleh muridnya, Syekh, saya lihat hilang diinformasikan hilang. Engkau biasa. Ketika disampaikan ketemu lagi juga engkau biasa. Kenapa, Syekh? Kata Syekh sederhana. Ya sama aja kan, hilang sama, datang lagi sama. Yang bahaya tuh kalau dengan hilang saya tidak ridho, padahal itu ketetapan Allah. Kalau ketemu saya tidak syukur, karena itu karunia dari Allah. Jadi bahaya hidup kita itu bukan masalah tidak ada dan adanya, tapi yang bahaya itu kalau tidak ada syukur dan sabar. Ini yang terkadang terjadi. Makanya kita kalau ketemu dengan imam yang sesuai nafsu, alhamdulillah lain kieu hebat. Tah ya imam top markotop ya. Bukan dengerin bacaannya Pak, kalau banyak yang salahnya, kalau tidak sesuai tajwid bacaannya, apalagi kalau baca Fatihah rukunnya salah, mungkin kita wajib mengingatkan. Ya. Nah, saya mikir, Bu, sekarang mikirnya apa? Kalau besok saya jadi imam tuh gimana caranya saya tetap khusyuk, batin saya tuh sholat tuh. Jamaah juga bisa khusyuk, karena sholat berjamaah tuh Pak punten, kerjasama antara imam dan jamaah. Makanya kenapa katanya sebelum sholat imam suka balik ke belakang. Istawu wa'tadilu sufufakum. Silahkan Bapak Ibu sekalian, sapnya diluruskan dan dirapatkan. Bukan hanya sekedar nyuruh lurus, dah urusan lurus mah piraku geus garede teu bisa ngaluruskeun sap. Karpet nage aya garisna tuh Pak. Mau mungkin Bapak salat anu di tengah karpet, anu di sisi pacing lempeng, aku mah abdi we Ustaz. Lurus. Tapi sambil lihat imam teh ari nu ikut salat siapa aja. Kalau ada ibu-ibu lihat, oh bawa anak tong panjang teuing bisi budakna ceurik. Lihat ada nenek-nenek, kakek-kakek ulah lama teuing berdiri nah bisi dijungkol. Sederhanakan, bisi aya nu rek ini kerja gitu kan. Makanya Nabi kan pernah menegur orang yang sholat terlalu panjang. Makanya kalau bicara tarawih bukan masalah panjang dan pendek bacaan. Yang paling penting itu tartil ketika membaca Al-Quran. Warotilil Qur'ana tartil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Allahu akbar. Gancang kan? Tapi kan tidak ngerusak bacaan. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu akbar. Cek jamaah teh mending ngeunaheun ieu tarawih teh. Alhamdulillah ketemu dengan imam yang menyenangkan. Gitu ya. Rakaat kedua cek jamaah teh naon deui ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Allahu akbar. Masya Allah, nikmat gitu. Iya, tapi waktu Ustaz kaci datengnya suka tambah 3 ayat, 4 ayat. Tapi yang paling penting itu jangan ngerusak bacaan. Kan rata-rata tadi kita mah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam gitu. Bagaimana mungkin salat yang seperti itu bisa mengantarkan kita sampai kepada Allah? Makanya saya sekali lagi ngajak kepada Bapak Ibu sekalian, persiapkan ruh kita minimal. Saum pakai ruh akan lebih terjaga pandangan, telinga, pikiran, hati. Salat pakai ruh akan lebih terjaga kehusuan, keikhlasan, ridho, syukur. Kalau sedekah pakai ruh terjaga keikhlasan. Maka mudah-mudahan yang pertama saya ngingetin diri saya dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah guru kita sudah datang. Jadi nitip Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disampaikan umurnya pada bulan suci Ramadan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.